udah pagi aja nih ya. Ini waktunya gue berangkat ke kantor. Biasanya gue mulai berangkat tuh jam setengah 7 atau setengah 7 kurang. Ini gue udah siap-siap mau manasin motor. So let's go, langsung kita berangkat. Ini gue menuju ke stasiun Bogor. Jadi rumah gue itu ada di Gunung Batu Bogor. Gue biasanya dari rumah ke stasiun itu sekitar 15 menitan lah ya. Nggak terlalu jauh juga nggak terlalu deket. Kalau jalan jauh, tapi kalau naik motor ya bisa dibilang agak cepet ya. Inilah aktivitas pagi yang biasa gue lakuin ke kantor, naik motor, ya kan, mandi pagi-pagi. Aduh, rasanya apa ya namanya ya? Selalu melakukan hal setiap hari itu kayak membosankan gak sih sebenarnya? Tapi nggak juga. Tapi kalau kita lakukan ini dengan suatu kesenangan karena memang kita suka, ya nggak masalah gitu. Kan ini videonya mungkin gue cepetin aja biar nggak bosen gitu nonton lihat. Nah ini kita lihat-lihat pemandangan, banyak pohon-pohonnya, namanya di Bogor. Masih banyak pohon-pohon nggak, tapi juga udah padat sih penduduknya di sini tuh. Gue juga tinggal di Bogor belum lama. Gue baru tinggal di Bogor tuh bulan Januari kemarin, sekitar 6 bulan atau 7 bulanan lah ya gue tinggal di Bogor ini. Karena waktu itu istri sedang hamil dan ingin lahirannya dekat rumah orang tuanya, jadi rumah orang tuanya di Bogor. Sebelumnya gue tinggal di Parung, tapi sekarang gue pindah di Bogor. Nikmat, seru juga sih. Di sini airnya dingin gitu. Nih di sini tuh tadi yang kalau kita lihat itu tuh banyak banget angkot warna hijau ya, namanya juga Bogor, kota hujan dan juga kota penuh dengan angkot gitu. Nah sebentar lagi bakalan sampai di stasiun ini, nggak lama lagi nih. Gue cepetin aja jadi biar kelihatan cepet, padahal ya tadi gue bilang paling 15 menit. Nah itu stasiunnya udah kelihatan, itu jembatan buat menuju ke stasiun tuh ya, ruang penyeberangan buat orang-orang yang stasiun ini di sebelah kanan itu stasiun. Jadi sekarang gue mau masuk ke parkiran dulu biar naruh motor lah. Beginilah kehidupan programmer ya, atau programmer life yang sehari-harinya monoton ya. Bangun pagi, siap-siap berangkat menuju ke kantor, ke stasiun dulu, pulang malam balik lagi, begitu aja terus dilakuin setiap hari. Sebelumnya ini karena covid 2 tahun terakhir tuh gue WFH, cuman nggak lama akhirnya diharuskan untuk WFO kembali. Agak-agak gimana gitu pas WFO lagi, kayak bukan gue banget gitu loh yang harus WFO gitu, karena banyak waktu yang terbuang di perjalanan. Itu bisa sekitar sampai 2 jam, bahkan enggak lebih, 2 jam setengah. Dulu waktu gue di Parung sih 2 jam ya, sekarang tuh 2 jam setengah sampai 3 jam kalau keretanya tuh macet. Ini gue masuk parkiran ke stasiunnya. Gue biasanya parkir di stasiunnya, atau kadang di depan stasiun itu ada kayak tempat-tempat parkir di rumah-rumah gitu ya, tergantung mood aja mau parkir di mana sebenarnya gue. Oke, kita tempel, langsung let's go. Kita taruh motor dulu. Gue biasanya naruh motor di pojokan. Nih, parkirannya cukup luas ya. Untuk stasiun Bogor, karena stasiun akhir juga cukup dibilang luas gitu loh dari segi parkiran. Terus juga keretanya banyak, cuman ini kan nggak kayak dulu stasiun dari Bogor itu ada yang ke Kampung Bandan atau ke Tanah Abang. Sekarang nggak ada, dari Bogor pure harus ke langsung Jakarta Kota. Jadi nggak ada lagi yang ke Tanah Abang. Jadi kalau kalian yang mau ke Bekasi, ke Tanah Abang, itu harus transit lagi di Manggarai. Nah gue sampai di sini tuh sekitar jam 6.38 menit lah ya, kurang lebih. Kayak sekarang gue lagi menuju ke keretanya langsung. Ini dia, cukup ramai banget pagi ini, lumayan rame. Oke, gue menuju ke sana. Ini gue sengaja rekam karena ini
ya ini gue mau cerita tentang kehidupan programmer life itu seperti ini gitu ya kan. Seorang programmer itu nggak mudah. Mungkin orang memandangnya kayak ya enak lo jadi programmer kayak gini gampang, tapi sebenarnya nggak. Gue sebenarnya udah lumayan tua di jalan ibaratnya. Bolak-balik aja udah 5 jam gue. Coba bayangin gitu, dari Bogor ke Jayakarta. Stasiun Jayakarta tuh stasiun paling ujung sebelum Jakarta Kota. Jadi lumayan jauh. Nah ini dia keretanya tuh ada banyak ya di sini tuh. Itu baru ada yang baru datang lagi. Jadi enaknya memang karena dia stasiun Bogor, jadi juga stasiun transit, bukan transit, stasiun akhir. Jadi dia lebih luas gitu loh. Biasanya gitu sih, stasiun akhir lebih gede ya, kayak di stasiun Jakarta Kota. Stasiun Manggarai transit juga tuh udah gede banget sekarang. Stasiun Manggarai itu udah bener-bener gede banget. Stasiun Manggarai nggak kayak dulu. Naik kereta juga sekarang udah AC, udah enak ya kan, udah bisa tidur. Nah enaknya gue di stasiun Bogor ini, gue bisa tidur dari stasiun Bogor itu karena dari stasiun Bogor itu kan masih agak sepi ya, agak sepi, nggak kayak di misalnya gue naik waktu gue di Parung itu, gue naiknya tuh dari Depok. Nah, dari Depok itu biasanya udah penuh banget, udah bener-bener penuh. Jadi ya suka nggak kebagian duduk, sedih banget juga sih nggak kebagian duduk. Tapi sekarang karena gue dari Bogor, ini adalah kereta awal berangkat, jadi masih sepi. Gak sepi-sepi banget, penuh, tapi masih ada bisa buat duduk gitu loh. Jadi gue biasanya nih agak di depan sih naiknya, karena kalau berhentinya itu kan di Jayakarta itu keretanya tuh di depan, paling depan, pas depan tangga gitu loh. Jadi gue cari yang di depan aja biar enak, dan nanti pas udah sampai tinggal langsung turun. Nah ini udah di dalam kereta juga, kita lihat. Ya beginilah di dalam kereta. Menarik nggak? Ya biasa-biasa aja sih sebenarnya gitu ya. Ini keretanya buat kalian yang belum pernah naik kereta, ya coba rasakan sensasi itu. Seru gitu, gimana gitu ya kan. Oke, gue masih harus maju ke depan lagi biar lebih enak aja gitu. Karena kalau di sini, di dekat-dekat sini tuh malah kayak ini, tau gak sih, kayak nanti gue harus jalan lagi gitu loh. Pas udah turun, gue habis bangun tidur harus jalan lagi agak jauh gitu loh untuk ke tangganya. Jadi makanya gue nyari depan. Nah ini gue udah ketemu ya. Biasanya gue di gerbong depan itu kayak gerbong kedua atau ketiga gitu loh, karena di gerbong kedua. Nah ini lihat nih, gue dari Bogor sampai ke ujung tuh, stasiun Jayakarta. Oke, tinggal nunggu keretanya berangkat. Nah ini sekarang kereta juga udah berangkat. Jadi biasanya yang gue lakuin daripada gue bete atau ngapain juga masih sepi, mending gue tidur. Ini udah jam 7.15 ya dalam berangkat. Gue mendingan tidur dulu ya guys, tolong dimaklumkan karena gue harus butuh istirahat. Nah bangun-bangun gue udah mau nyampe di stasiun Jayakarta ya, jam 8.46 itu. Gue masuk kerja itu jam 9, jadi gue pokoknya harus sampai sebelum jam 9, karena lewat semenit aja itu biasanya udah dipotong 100.000, kan lumayan gitu loh kalau telat dipotong 100.000. Ini nih sebenarnya gue juga berangkatnya kesiangan gitu, harusnya kalau berangkat jam 6 itu gue pas. Gue tadi berangkatnya agak jam 6:30, jadi agak mepet banget gitu, jadi pas banget. Nah itu di sono kantor gue tuh di belakang gedung yang gue itu, di situ kayak ada kantor ruko kantor gitu, perukoan, tapi itu kantor, dibikin kantor. Nah ini dia stasiun Jayakarta. Sekarang gue udah sampai di stasiun Jayakarta ya kan, stasiun yang biasanya gue turun di sini. Nah ini tangga ke pertama, ini biasanya di gerbong kelima atau keempat. Nah gue biasanya ngambil yang di depan, di gerbong kedua, jadi yang di paling depan gitu. Cuy, udah sampai nih di gerbong yang gue bilang gue tuh gerbong ke depan. Jadi ini tangganya yang depan, atau bisa naik eskalator. Tapi kalau lagi santai gue biasanya naik eskalator. Kalau lagi buru-buru gue naik turun tangga, maksudnya bukan naik tangga. Jadi karena gue lagi buru-buru, gue harus turunnya pakai tangga.
Soalnya kalau naik eskalator itu apa namanya ya, kalau lagi santai karena tadi udah jam 9 kurang 10 menit, jadi gue harus buru-buru juga, nggak bisa nyantai-nyantai. Kali ini gue coba mesen Gojek tapi tadi nggak bisa, mesen ojek online juga nggak bisa, jadinya gue harus banget gue pakai ojek pangkalan depan kayaknya, karena bakalan telat kalau gue nggak pakai ojek pangkalan. Kan mending gue ngeluarin 10.000 buat naik ojek daripada gue ya dipotong cepet lah. Nih agak-agak gimana gitu, harusnya jangan dipotong cepet lah, ada toleransi atau apalah. Masa cepet mahal banget gitu kan, mahal banget, kayak berasa banget gitu, kayak udah telat tuh kayak langsung kerja tuh jadi males gitu. Dipotong cepet kan lumayan, gue bisa buat makan 4 hari loh itu kan yang tanggung jawab kamu, karena kamu tuh udah telat gitu, itu udah harus seperti itu memang. Nah, tapi nggak begitu juga dong, harus begitulah, kita santai aja, nanti kan kerja selesai enak gitu. Jadi kayak gue jadi protes ya, ini kan peraturan kantor, terserah. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau ya harus kita ikuti juga sebenarnya, walaupun memang nggak suka gitu. Gue dipotong 100.000 terlalu mahal lah menurut gue. Ini gue tadi tuh coba pesen Gojek nggak bisa, jadi gue langsung naik Gojek aja. Naik ojek di depan di sini nih, di depan stasiun Jayakarta ini ada ojek pangkalan gitu. Masih di sini memang masih ada ojek pangkalan ya. Padahal ya coba dong gitu kan, kita sudah punya smartphone, harusnya kita menggunakan ya gitu. Tapi kadang memang bapak-bapak itu pada nggak mau mengikuti zaman gitu loh ya, bukan ya cuma kayak gitu lah pokoknya lah. Semoga rezekinya dimudahkan oleh Allah. Oke, gua mau pilih dulu ini ojek-ojeknya yang mana ya. Ini kayaknya kita naik motor yang baru. Yang mana aja lah, yang penting gua sampai di kantor. Sip. Ini ada itu kantong jualan gitu ya. Oke, let's go. Kita langsung jalan dulu menuju kantor karena sudah telat. Sebenarnya kalau nggak telat gue jalan, karena dari stasiun itu nggak terlalu jauh lah ya, sekitar 800 meteran lah. 800 meter, enggak, 500 sampai 800 meter kurang lebih. Ini dia udah di Jakarta, dari Bogor ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta itu melewati beberapa kota. Kita ngelewatin Depok, kita ngelewatin Tangerang, lewatin nggak ya? Nggak tahu, kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak, jadi nggak Depok ke Jakarta gitu kan. Ini sama aja gue di luar kota kerjanya, keren juga di luar kota. Jadi di depan ada belokan kiri nih. Belokan kiri ini udah menuju ke kantor, tinggal lurus doang, sampai. Oke, sebentar lagi kita mau tiba di kantor. Udah hampir telat, tapi sepertinya nggak telat karena gua naik motor ojek gitu. Tadi kalau gua jalan sudah dipastikan gua telat dan harus rela dipotong 100.000. Ini sih Pak, yuk. Itu dia tuh di rukonya itu, gedungnya itu di paling pojok, paling sono. Itu ada PT Inovasi Solusi Internasional. Nah, disitulah gua bekerja selama 5 tahun lamanya. Dan ini sudah berulang-ulang kali gue berangkat ke sini 5 tahun, kayak rumah kedua gue gitu loh. Bosen gitu. Nanti ke depan juga ada masjid. Oke, kita bayar dulu ke abang-abang ini. Lanjut, kita melangkahkan kaki kita untuk menuju ke ruangan kantor kita. Kantor gua maksudnya. Itu dia yang ada pelang biru-biru itu tuh. Ini di samping hotel, persis Hotel Sanrima, persis. Ini di blok H1 ya, jadi nomor 1. Mungkin ini memang gedungnya nomor 1 atau ruko yang nomor 1.
Ini dia PT Inovasi Solusi Internasional. Gua sampai jam 9:04. Jadi ada toleransi sebenarnya 5 menit di absen cekreknya itu di jam. Oke, kita masuk dulu. Sebenarnya gua nggak peduli hari ini telat ya sebenarnya. Ini dia teman-teman gua. Jeng jeng. Teman. Ini dia nih tim saya. Halo Pak. Ini Pak Gobor. Hah? Yoi. Ntar Pak Gobor tonton. Saya dari Bogor sampai sini. Ntar lah belum dibikin. Hah? Apa? Hah? Iyalah. Nah, oke, kita menuju ke lantai 2 karena kantor gua itu di lantai 2. Biasa gua kerja. Ini dia. Ini para QA. Hey. Woi, Lid. Teman-teman QA. Halo. Ya. Ini ada Lita, ada Yuni, ada satu lagi siapa ini ya? Gue lupa lagi namanya. Allah, ingatkan hamba ya Allah. Ada Lili yang bentar lagi nikah katanya. Ezra. Oke, kita Semua rahasia tentang kalian. menuju ke lantai 3 ya. Berarti gue kerja di lantai 3. Dan itu naik tangga, guys. Hah? Makan di rumah? Di rumah. Di sini aja. Itu ada bos gitu di situ tadi di ruangan itu. Cuman gua ngerekamnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Oke, kita buku lagi. Kita buka pintunya. Naik lagi ke lantai. Jadi ya lumayan capek. Habis jalan dari stasiun ya kan. Lelah, harus naik lagi 3 lantai. Ya lumayan lelah. Ini dia. Jeng jeng jeng. Gua duduk di samping Salman karena dia ini adalah tim sama gua. Ini dia tempat duduk gua. Biasa-biasa aja. Ya nggak sih? Oke, kita prepare dulu buat persiapan untuk kerja. Walaupun di sini disediain PC ya, tapi gue lebih suka pakai laptop gua sendiri karena semua maunya itu ada di laptop gua. Males juga di PC itu banyak apa-apa install itu nggak bisa. Nggak tahu kenapa itu peraturan, gue juga bingung sih. Nggak harusnya sih kayak gitu loh, maksudnya ya udahlah, kasih aja passwordnya gitu loh. Males gue jadinya, gue makanya lebih suka pakai laptop karena lebih cepat juga kerjanya gitu ya kan. Oke, sejenak kalian harus melihat kesibukan gua dalam melakukan pekerjaan ini. Tapi sebelum itu gue mau nanya-nanya teman-teman semua nih. Ini dia. Ini siapa nih? Arif. Lu jadi apaan? Nih bos kita. Mas, megang apa nih? React Native. Ini tempatnya memang ini unik. Set, kita tanya-tanya lagi kepada ini satu tim dengan gua. Dia pecinta Indonesia banget nih. Oke, Salman, lu lagi jadi apa nih ceritanya di sini? Saya lagi Jadi mentor. Enggak, lu maksudnya bagian apa? gua lagi Back end, front end, backend developer. Biasanya ngoding. Dia udah banyak bisa bahasa nih, bahasa apa aja udah bisa. Alhamdulillah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Agak bahasa pemrograman, enggak JavaScript doang. Oh, JavaScript, TypeScript, Golang ya kan? enggak, gua lagi belajar. Golang lagi belajar. Sip, next. Nih temen-temen gue nih. Wis, Mas Adam. Widih. Lu lagi megang project apa? Pro di bagian back end. Node.js berarti. Yo,
Ini dia. Next. Ada Fikri. Wih. Sama lo megang project Red Pro. Bagian front end. Apaan? React.js. Sip. Gue wawancarain satu-satu. Woi, William. Nah, ini baru sih di sini ya. Ini baru dan lagi belajar juga, belajar JS. Sama sekarang lagi belajar TypeScript ya. Nah, ini yang bakalan jadi penerus gue di sini ngerjain project Regoli Form. Oke, thank you ya. Lanjut. Woi, Yan. Lagi ngerjain project HRMS. RMS. Bagian Backend, cuman kadang full stack. Wih. Ini dia. Hei, Abdul. Lu ngerjain project sama ya? Berdua ya? Ini satu tim nih. Dia berdua satu tim. Lu di bagian apanya sih? Full stack sama Oh, full stack juga. dari UI. Oh, ngerjain UI-nya ya? Angular. Udah ganti? Oh, belum ganti ya? Nanti kayaknya September. Septemberan. Lu juga kan? Iya, Oke, berarti masih lama lu di sini ya. Sekitar 6 tahun lagi. Sip, ini dia temen-temen gue semua di sini. Lanjut kita ngoding. Oke, kita lanjut ngoding dulu. Kita harus ya bertanggung jawab dengan pekerjaan karena pekerjaan juga masih banyak karena banyak banget bug. Beginilah hari-harinya gue kerja depan komputer sampai mata sakit ya kan. Kira mata gue pun harus silinder jadi harus pakai kacamata juga. Tapi jarang sih gue pakein kacamatanya. Kalau lagi bener-bener sakit mata atau pusing biasanya gue pakai kacamata. Tapi kalau lagi normal-normal aja enggak sih. Begini ya teman-teman kesibukannya. Ya udah begini maju mundur ketak-ketik, maju mundur ketak-ketik. Ya Allah, aku pasrahkan dirimu kepadamu ya Allah. Cuman yang sebelah gue ini kayaknya memang nggak bisa diem ya dari tadi, dia gerak-gerak mulu kayak nggak kerja deh. Sebenarnya memang nggak ada kerjaan dia itu. Dia tuh nggak punya kerjaan, tapi seolah-olah dia sibuk dengan kesibukan yang nggak jelas itu. Jadi biar dilihat tuh dia punya kerjaan, padahal dia nggak punya kerjaan. Sama kayak gue juga. Sebenarnya gue juga nggak ngoding sih kayaknya. Ini gue ngoding nggak sih? Oke. Persiapan buat makan siang karena ini tuh Jumatan, maksudnya hari Jumat. Jadi beginilah penampilan atau view ya atau UI yang terlihat sudah Jumatan. Rame banget di depan kantor itu, banyak yang jualan-jualan Woi, gitu. ya start. Kita dengerin dulu. Bang. Selamat Bang. Mudah-mudahan sukses. Amin. Makasih bang. Itu kok masih pada sholat tadi? Allahu Akbar. Tadi buat Arwah. Mulia. oh. Sini lagi banyak jajanan. Si Adam. Ayo Dam. Makan pizza. Tadi di open penuh. Jadi di Pizza Hut. Oh kita pesan. Iyalah. Dia udah beli makan lagi. Ayo Kang. Apa tuh? Ke sana ke Pizza Hut. Udah beli makan ya? Emang di luar apa? Makan dulu, pada makan dulu. Tadi di Okpen penuh. Udah pesen makan ya? Emang awe penuh juga. Hah? Sampingnya tuh awe. Kalau mau pesen awe, kita makannya di Pizza Hut. Tapi penuh. Hah? Di awenya penuh juga. Nggak tahu deh. Coba aja ya kesana. Si itu, si Rian sama si Abdullah mana? Abdul.
karena ini pada lama, kayaknya gue mending duluan aja kali ya. Apaan? Enggak, udah semua di sana sebagian. Ayo ke sana dulu lah. Udah, kalau gitu gue duluan aja menuju ke AW. Jadi di belakang ini ada ITC Mangga Besar ya. Atau yang bisa dibilang Mangga 2. Jadi memang kantor gue tuh deket banget sama Mangga 2. Jadi kita lewat sini, lewat nyebrang ini banyak jajanan. Ini gue pengen banget jajan sebenarnya, tapi mau makan takutnya kenyang. Udah bener-bener rame banget ya, karena habis pulang sholat Jumat. Jadi memang rame banget. Lihat itu mau masuk ke gerbang aja harus kayak gini nih. Kayak mau ngantri sembako aja gitu, atau mau masuk ke stadion gitu kan. Padahal mah ya kayak gini doang gitu. Ini sempit banget, jadi kita bikin transisi aja pakai baju, karena kita bikin transisi. Oke. Wis, yo, ceritanya gue udah berhasil di paling depan, jadi gue udah berhasil keluar dari rintangan yang sesulit ini ya kan. Kita lihat nih ya seberapa ramenya sih. Tuh rame guys, kayak gitu tuh rame loh. Kayak kita langsung menuju aja, nggak jauh sih AW-nya, sekitar 50 meter lah dari sini, dari gerbang sini 50 meter itu ada AW ya. Pokoknya memang Mall Mangga 2 ini ya. Mall Hardcore, bukan Mall Hardcore, ini Mangga 2. Tapi bukan Mangga 2 Scare. Oke, kita jalan sebentar. Aduh, jalan terus, jalan lagi. Nggak apa-apa, jadi bikin gua lapar juga ya. Jadinya nanti makannya juga enak ya guys ya. Jadi sebenarnya jarang banget kita itu makan bareng-bareng di suatu tempat. Tapi ini karena ada sebuah acara ya. Ini dia ada acara, nanti acaranya apa gue kasih di paling akhir. Kita ada acara, jadi kita harus makan bareng-bareng ya kan. Hampir semua satu kantor tuh ikut, semuanya ikut ya, kecuali yang nggak masuk ya. Nggak peduli juga siapa yang nggak masuk juga ya, bodo amat gitu. Kenapa? Udah penuh? Enggak. Mana yang lain? Itu lagi di sini, lagi jalan. Kok pada keluar lagi? Di mana? Hah? Jadi apa yang mana sih? Kok pada keluar lagi sih? Tempatnya bisa, nggak bisa nyatu. Oh, Yang lain mana? lagi di jalan. Kenapa nggak lantai 4 aja? Lantai 4 apa? Yang lain nggak ada. Hah? Lantai 4. Ya udah, awe aja. Gue juga udah pusing banget. Awe aja lah, awe udah. Bisa nih di sini nih, dempetin doang. Ini kan masih kosong nih. Awe jadinya awe.
Sini, ayo ngapa lu duduk situ sih? Lu nggak tahu ya kita udah naik ke atas. Iya, nggak. Naik ke bawah. Udah dikit sangat sih lu diem. Bisa. Ayo, bisa itu kenapa? Ayo guys. Ayo makan. Sebenarnya ngapain? Oke, kalau gitu gua pesen. Oke, itu masih pada ribet sama setting meja dulu. Gue juga nggak bawa. Itu kan BC, scan aja sih pasti bisa lah. Apa-apa bisa di scan. Lagi kan bisa kan? Ya bisa satu lagi. Mau di sana no, bisa no ntar no. Sini juga nggak apa-apa. Nanti ada hijabnya doang. Yang bukan mahram. Nah, mantap. Welcome, wifi free. Wifi-nya apa ya? Pakai sub juga. Paketannya deh. Totalnya berapa? Sejuta berapa ya? Ini 215 ya? Iya, 219. 220. Minumnya apa ya semua? Ini minumnya apa? Ada cola, Fanta, Aqua. Kalau yang harga sama cola, maaf, awe sama Aqua. Cola, Fanta, lemon tea tambah 1.000. Saya aqua. Ya, dingin biasa. Aquanya satu yang nggak dingin. Awe aja. Semuanya. Sisanya awe semua. Berarti tambahan minumnya yang Aqua aja ya. Diantar aja. Jadi antar nggak? Oh ikutan lah. Ada. Sampai enggak, gue mau videoin. Kan gue mau buat upload. Oke, sebelum kita makan ada sepatah dua patah kata dari Mas Fikran. Ya, saya buat pasang. Ayo Mas Fik, mulai. Ya. Makasih buat teman-teman yang ikutkan di acara ulang ini hari terakhirnya Mas Fikran sama Mas Jason ya. Mungkin ada yang masih kita ada beberapa kata-kata yang mau disampaikan. Ini resmi ya Pak? Sulit nih gue di kiri kanan depan kamera. Ya. Teman semua. Jason,
Kan tuh tengah bulan. Sebenarnya satu lagi ya saya sebenarnya. Oh iya ya saya katanya mau juga. Oh kenapa? Mau tidak bisa ketemu gitu. Transferannya aja buat bayar ini. Ya udah sih itu aja sepatah dua katanya nggak terlalu banyak. Mas Jason mau nambahin? Ayo sahabatan dari hari terakhir nih. Gimana Pak? Kata-katanya Pak? Aman. Aman? Body shop tembus? Ngedam data dia adik? Dari Kang Jajang kira-kira ada tanggapan? Semoga sukses. Mantap. Bawakan aku ya. Dari Pak Bardi ada kata-kata nggak? Ya, semoga sukses selalu dah. Tangannya sukses dong ya. Sukses. Siap. Pak Gopur, kata-kata buat Mas Fikran. Semoga sukses juga. Pak, kata-kata buat Mas Fikran. Mana ya? Ini ngomong ke sini nih. Untuk Fikram nih, ya untuk Fikram sama Jackson, semoga sukses aja lah. Suksesan. Buat sama juga. Sebentar mau besok makan-makan lagi. Oh ya. Dari cewek siapa yang mau perwakilan? Lita. Nggak ada yang bisa diungkapkan gitu. Oh iya dari tim dua nih. Ayo dari tim gimana? Ya semoga sukses aja udah. Enggak, saya di chat WA nggak sukses gitu. Kalau nggak bacain lagi sama emot nih. Iya, Ayo. sebelumnya. Bacain deh. Udah bilangnya semoga sukses. Semoga sukses. Ya udah itu. Ngomong Lit. Itu Fikran udah kegencet tuh. Tahu nih. Ini HP dia ngomong. Kan nggak bisa ngomong. Berdua. Bisa. Amin, ntar gua amin nggak bisa ngomong bener. Lu kalau kayak gitu ntar nikahan nggak mau dipoto lu gimana? Iya. Baca di WA. Iya di WA. Entar kan lu nikahan ngomong. Pada orang tua gitu kan. Iya. Ada adat-adatnya. Iya, nulis tangis-tangis. Bapak di sorga. Ya semoga sukses. Ya tuh. Iya jangan iya gitu, gak tulis banget tuh. Dia nggak punya temen. Ya dianggap lu, bener Mas. Oh, nggak tahu. Ya orang gua sih gitu dong. Udah ngomong apa aja, semangat. Oke, teh ngomong. Nggak bisa. Berdua 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Jangan gitu. Iya, ngomong aja. Semoga sukses. Mas Fikran lihat aku teh. Semoga sukses. Iya, semoga sukses. Udah sedih dong, makanya udah berkacak aja Berdua ngomong, berdua. Enggak berdua aja ngomong semoga sukses. Satu. Kenapa sama cewek? Kan timnya dulu. Ya, makanya mau gue cariin di WA yang kemarin. Apa? Za, contohin Za. Kata-kata buat Fikran. Fikran, untuk Salman dan juga Jackson. Semoga Iya kan kata Pak itu. Jason, semoga sukses selalu di tempat barunya. Semoga kembali lagi ke kita main-main. Jangan lupa tawarannya ya lagi-lagi di tempat barunya, jangan lupa tawarannya. Siap. Itu. Nah, ayo. Tapi mohon maaf nih, gue nggak bisa. Nah. Tadi udah bisa mohon maaf tuh, lanjut. Mohon maaf doang. Iya, mohon maaf. Kapan bisanya tiba? Iya, udah diwakilin tadi aku ya. Tuh bisa ngomong. Iya, bisa. Ini dari lu. Sama kayak tadi kayak Ezra omongannya. Di strip titik 2 strip Ini tanda kalau dia bisa. Lita marah nih. Dari Bang Ai, sepuh gimana? Semoga sukses. Ya, semoga sukses tempat baru. Adam. Semoga sukses. Iya, lu berhasil. William. Ya semoga ya diberkatin lah sama Tuhan juga, semoga sukses juga. Kalau tawaran yang wah mau nggak? Ya, mau sukses meskipun keluar dari sini, meskipun mau di mana-mana juga. Semoga selalu sehat, sukses, lancar lah. Oke, mantap.
Fik, kata-kata buat Mas Fikran. Buat Mas Fikran sama siapa lagi? Jason, Salman. Semoga jadi master of master, guest over. Selebnya udah. Bang Aib. Arif Muhammad. Ya, buat Jackson semoga sukses. Arif Ibrahim, ayo. Udah. Sampai nggak tahu jambak sih nggak bohong. Kata-kata. Hai Jason. Semoga sukses ya boy. Harapan buat diri sendiri. Waduh, juga sholat. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Kata-kata Mas Jason. Ya ada kata-kata nggak Pak? Aman. Semoga ada gaji. Siap. Buat lu dong. Pak Bardi. Ngomong apa? Kata-kata. Pesan-pesan buat Fikran, Jason, sama-sama. Ya, semoga tambah sukses. Gajinya tambah banyak enggak ya Mas ya? Wes ngono. Kang Jajang. Udah. Buat Febri. Buat Febri. Nungguin ya. Ya dari saya terakhir di situ padahal ya. Cukup saya. Jadi terima kasih untuk segala persamaan kita yang sudah kita lalui dengan bersama. Ini bukan dari akhir pertemuan kita, justru sukses terus. Oke. Udah. Buat Salman, kata-katanya gimana? Kamu dong kalau kalian ada perpisahan lah. Ya. Jaga sholat semuanya yang ada di sini. Buat Mas Jason jaga sholat. Ingat umur. Enggak, buat yang di sini nih peninggalannya. Buat pesan-pesan Teman-teman semua. rekan-rekan semua. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan semuanya tercapai. Gua perusahaan juga semakin jelas tercapainya dan ya Dapat perusahaan marketnya baru. lebih Dapat perusahaan baru. iya. Enggak lah. Enggak. Semoga Kita mah nggak jahat ya. semoga marketnya lebih luas lagi. Jadi saya bisa ikut bantuin jualan. Jadi kenapa kita makan rame-rame itu karena gua itu mau resign dari kerjaan gua yang sekarang ini jadi programmer ya kan. Bukan cuma gua doang hari ini yang bakalan resign, jadi ada gua, Salman yang tadi steam sama gua, Jason sama nih orang yang megang donat nih ternyata dia juga resign, dia nggak bilang sama gua, suwe emang nih orang. Karena yang megang donat ini dia resign ini dia juga nih ternyata. Jadi ada 4 lah ya yang resign. Di tahun ini teman-teman gue juga sebelumnya udah banyak banget yang resign, jadi mau nggak mau gue juga harus resign. Kenapa sih gue harus resign? Mungkin gue bakal jelasin di video berikutnya kali ya. Gue bakal jelasin kenapa sih gue resign, padahal lihat teman-temannya seru ya, kelihatannya aja seru di kamera tapi padahal mah nggak seru kayaknya. Padahal pada cuek-cuek aja gitu ya. Enggak sih, enggak bohong, semuanya seru, semua asik, semua kantornya juga asik. Cewek kalau udah ngambek gitu susah dibujuknya. Ini orang banyak mau, sampai sekarang gue belum tahu ini namanya siapa ini. Orang hamil bagus loh buat almond. Hamil ya? Ini udah sore ya, udah mau jam-jam pulang. Jadi ya gitulah ritual sebelum keluar itu, kita makan-makan bareng, terus traktir ya kan. Nih gue beli donat, terus si Salman beli apa Salman kemarin ya?
Oh, Salman traktir tadi Awe ya kan, itu totalnya 1 jutaan, gila Salman. Terus si Jason juga traktir kopi. Si Febri ini ya, yang megang donat tadi, gue sebelumnya nggak tahu kalau dia mau resign, ternyata dia resign juga suwe. Kayak nih perpisahan keseruan ini, nggak ada lagi momen-momen ini ya kan. Makanya gue abadikan dengan kamera Sony A6000. Wah. Jadi mungkin kapan-kapan bisa gue lihat lagi ya kan keseruan-keseruan ini, karena gue nggak bakal lagi ada di sini, entah ada atau enggak. Ini sebelum gue tutup video ini, gue mau ngasih lihat lagi keseruan terakhir gue di hari ini. Kita foto-foto aja gitu loh ya kan. Ini di lantai paling atas ya, di rooftop. Padahal rekomendasi nih buat semoga aja didengar ya kan, rooftop ini dibikin bagus lagi dong gitu.